wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nafisa Larasati Napitupulu. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Abdul Haris Nasution. Sebelumnya, siapa itu Abdul Haris Nasution? Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution atau AH Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran pada peristiwa G30 SPKI. Abdul Haris Nasution dilahirkan di Desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal pada 3 Desember 1918 dari keluarga Batak Muslim. Ia merupakan anak kedua dan juga merupakan putra tertua di keluarganya. Ayahnya bernama Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zahara Lubis. Ayahnya adalah anggota pergerakan Sarekat Islam di Kota Noppa, Tapanuli Selatan. Jenderal AH Nasution diketahui memulai pendidikan di Holland Children's School dan tamat pada tahun 1932. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Pada tahun 1938, ia meneruskan pendidikannya di Al-Gimi Middlebar School, bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Pada tahun 1940, AH Nasution mendaftar prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Lulus, ia ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Ketika invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, AH Nasution ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Pasukan yang telah bertempur bersamanya bubar, kemudian AH Nasution sendiri pergi ke Bandung. Karena ia menjadi seorang pegawai pamong praja dan tak lama kemudian ia kembali masuk militer dan menjadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Indonesia membuat AH Nasution serta para bekas tentara PETA mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal TNI. Pada bulan Maret 1946, AH Nasution ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 atau Priangan. Dan kemudian pada bulan Mei 1946, Presiden Soekarno melantiknya menjadi Panglima Divisi Siliwangi. Ketika memimpin Divisi Siliwangi, AH Nasution menggagas taktik perang gerilya atau guerrilla warfare. Beliau diangkat oleh Presiden Soekarno kala itu menjadi Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di akhir tahun 1949, AH Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Masa mudanya, AH Nasution sangat mengagumi Insinyur Soekarno. Namun setelah masuk dalam jajaran TNI, ia kerap akur dan tidak akur dengan presiden pertama itu. Ia menganggap Insinyur Soekarno ikut campur tangan dan memihak salah satu kelompok ketika terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat pada tahun 1952. Namun Bung Karno kemudian mengangkatnya kembali. Pria yang akrab disapa Pak Nas sebagai KSAD pada tahun 1955. Ia diangkat setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai koordinator pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Tahun 1957, AH Nasution ikut dalam kancah politik Indonesia. Tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Soekarno kemudian menyatakan status negara dalam keadaan perang. Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat. Tahun 1959, AH Nasution mengajukan gagasan pada Soekarno bahwa UUD harus kembali ke UUD 1945. Gagasan ini kemudian melahirkan dekret presiden tertanggal 5 Juli 1959. Segitu saja video saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!